Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, good morning, selamat pagi. Selamat datang kembali di Dave Iwet Siaran Pagi. Wow, ini adalah hari terakhir sebelum kita libur lebaran. Sebelum kita berikan waktu buat teman-teman mudik, mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya, yang mau jalan-jalan, yang lagi beberes rumah, persiapan lebaran, kita temenin pagi hari ini, ya kan? Yang work from anywhere, happy banget. Where are you guys planning to go nih? WFA, work from anywhere, ya kan? Teman-teman aku beberapa ada yang udah di Bali nih. Lila, udah nggak di kantor ya Lila ya, udah goleran. Biasanya katanya dengerin siaran pagi soalnya di kantor ya. Pagi hari ini beda nih, soalnya menikmati siaran pagi dari rumah. Emang nggak ngapa-ngapain, di rumah aja menikmati libur tuh juga ternyata seneng ya. Selamat pagi dari Jakarta untuk teman-teman yang ada di Padang, di Bandung, di Jogja, di Malang. Oh, hari ini masih ada yang buka katanya, masih di kantor. Hari ini hari terakhir kan? Selamat pagi untuk Bojonegoro, Surabaya, Singapura, Bekasi, BSD, Medan. Ada yang tinggal di IKN, Banten, Balikpapan, Batam, Pangkalan Bun. Aku udah berapa kali loh ke Pangkalan Bun. Yes, Bintaro. Oke, jadi apa agenda hari ini yang sudah libur? Kalau yang kerja ya udahlah ya, nggak usah ditanya, pasti masih menuntaskan pekerjaan hari ini. Yang udah libur, apa rencananya hari ini? Berau. Wow, Berau tuh Kalimantan bukan sih? Beres-beres rumah. Iya pasti ya. Buat teman-teman yang lebaran pasti beres-beres rumah menjadi prioritas nih. Taiwan kemarin kayaknya nggak sempet ya beres-beres ya, karena sibuk menuntaskan pekerjaan. Kenapa beres-beres rumah? Karena asisten rumah tangga sudah pada libur, sudah pada mudik ya. Ada yang lagi masak hari ini agendanya, mempersiapkan untuk makanan lebaran ya. Oke, jadi itu lebaran hari apa ya? Minggu sama Senin nggak sih? Apa Senin sama Selasa ya? Coba kita cek. Nonton siaran pagi dari Central Australia. Asik banget. Oke, kita kasih semangat buat yang masih kerja ya. Yang mau masak rendang, oke. Selamat berjuang di dapur. Masak rendang itu nggak sebentar. Senin Selasa lebarannya, asik. Makassar, oke. Buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa di tap-tap supaya algoritma TikTok push this kind of content kepada teman-teman yang menikmati konten-konten yang serupa ya. Hari ini special karena hari terakhir kita siaran, jadi kita akan live bersama untuk menemani teman-teman beraktivitas di hari terakhir ini. Pokoknya ada kejutan istimewa jam 7.30. Kita punya tamu spesial yang akan kita hadirkan untuk menyapa geng duet bersama pagi hari ini. Live liburnya sampai tanggal 7 April. Ya, kenapa sampai 7 April? Untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menikmati liburnya dong, ya toh. Kan Iwet juga partner siaran aku tuh lebaran, ya. Dia juga butuh waktu untuk menikmati waktu bersama keluarga toh. Ada yang request live-nya katanya 2 jam. Masa sih? Belum bosen kalau kita temenin ngobrol 2 jam? Enggak ya? Happy ya? Wet udah aku request loh kamu. Yes, itinerary katanya mau ngintip Dave jadi liburan apa enggak. Nah, aku berencana belum bikin rencana apa-apa sih, kayaknya di Jakarta aja dulu ya.
nanti liburan tunggu tiket murah. Pasca arus balik mungkin aku akan berencana liburan 3 hari aja ya. Aci pagi hari ini katanya pakai Joie de Vivre. Thank you loh teman-teman geng duet. Aku lihat di review beberapa di toko hijau, toko orange ada yang udah meninggalkan review katanya dukungan untuk geng duet. Ih happy banget deh. Makasih ya untuk dukungannya. Tiada tara deh dukungannya. Hatur nuhunku. Hai. Dih. Muka lu kayak kartun Ghibli. Tahu lu kartun Ghibli? Enggak, apaan tuh? Kartun Ghibli. Kartun-kartun Korea gitu. Korea apa Jepang ya? Nah kan, sok ngomong Ghibli, gue udah tahu banget lo nggak tahu Ghibli itu apa sebenarnya. Anime. Coba sebutin satu film kartun Ghibli, sok. Candy. Emang apa kayak lu tahu aja? Totoro. Totoro benar. Nah, Jepang. Ya kan? Ghibli itu Jepang ya? Iya. Kangen deh jalan-jalan ke Jepang. Iya, yang jalan-jalan ke Jepang. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Kurang. Kenapa? Apa? Kurang tidur? Enggak. Kalau masalah jet lag, bener. Badan aku sudah beradaptasi. Udah beradaptasi? Ya, puasa tinggal 4 hari, badan aku udah beradaptasi. Alhamdulillah ya. Ya. Bangun sahur tuh nggak susah, makan tuh enak pas sahur ya, tidur tuh malamnya tuh nggak terlalu malam gitu. Tapi puasa udah tinggal 3 hari bukan 4 hari. Iya, ya masih ada 3 hari lah untuk lu menikmati body clock baru lu ini. Iya, nanti pas lebaran gue bangun sahur. Dibablasin aja yang. Gimana tuh maksudnya dibablasin? Habis lebaran puasa. Oh, puasa Syawal ya. Nah, Iya, bisa, nggak masalah. ada yang bilang katanya memang biasanya begitu Kak, kalau udah besokannya lebaran body clock baru tune in dia ya. Iya, benar. Itu ada yang request kapan-kapan bikin tour katanya gitu. Nanti kita tampung ya idenya ya. Emang mau kalau kita ajak tour? Tur kemana? Hah? Ke Tour tempat kemana? Ke tempat wisata dong. Gimana maksudnya? Duet bikin tour. Iya, tur kemana? Ya nggak tahu. Hah? Maksudnya gimana sih? Kayak trip gitu maksudnya, tur tuh. Iya dong, Bo. Oh, trip. Kok tur? Bahasa lu aneh. Lu pagi-pagi nyari ribut banget ya, cuy. Masa? Lu Nyari ribut tuh. Nggak usah deh, jangan. nyari ribut. Sekarang tuh lagi banyak loh di sosial media tuh orang nyari ribut. Banyak banget, gue tahu kok, gue tahu. Zaman lagi aneh, emang lagi aneh banget, aneh pisan. Ada aja orang bikin kesel tuh dalam hidup akhir-akhir ini. Yang harusnya jalanan searah, mobil masuk, motor nggak mau ngalah, gitu. Tuh lagi banyak tuh di sosial media tuh. Udah mulai langsung. Iwetnya yang aneh, Iwet emang aneh, Iwet aneh semua emang gue yang salah emang. Semua, gue yang salah. Gue suka nyari ribut, gue orang yang nggak ramah, udah semua gue. Udah. Nanti Iwet siaran sama Shanti aja, udah. Sis. Iya, udah. Gue siaran sama Indah Kalalo aja. Udah kita tukeran aja. Pas. Lu sama-sama binyo-binyo gitu kan? Kalau sama Indah kan? Sama-sama cita-cita punya suami buleleng ya. Kalau gue sama Indah kan, udah deh. Udah. Indah mah udah kesampean. Lu lah ya kali-kali aja di reinkarnasi kehidupan gue baru kesampean, cuy. benar. Ya, kan?
emang bener ya, orang tuh kalau lagi bijak tuh ada aja cobaannya. Dalam arti, Gue tuh udah berkali-kali gue amatin gitu, begitu gue bijak gitu ya, gue ngomong begini, begitu ngomong begini, begitu sorenya ada aja cobaan gue. memang. Ya, kayak di gini. Nah, coba. Tadi kan lu udah ngomong nih, lu kan jago banget kayaknya tadi pagi nih ngomong gitu ya. Coba sekarang. Nah, yuk, coba ya gitu. Gitu. Memang. Kemarin gue. Kemarin. Apa tuh? Ada yang bisa di-share apa enggak tuh ceritanya? Ya, aduh gimana ya nge-share-nya ya. Pokoknya tantangan-tantangan kehidupan lah ya. Iya. Sampai berdebar jantung gue tuh, duk, 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 gitu. Aduh. Itu kan sama kayak ketika kita mengucap, aduh, bulan ini aku pengen penghematan. Ada aja godaannya langsung muncul. Langsung. Bayar. Tapi kayak omongan gue tuh dibayar tunai gitu. Memang. Tapi dari situ gue belajar gitu ya, bahwa jam berapa nih sekarang, jam berapa? Sebentar gue lihat dulu jam. Oh, jam 7.10. Masih ada waktu sebelum 7.30. Apa namanya? Sebentar. Aduh, repot nih, ada aja urusan. Ketika lo kecewa sama manusia ya, mulai nih. Ketika udah pas gue udah ngomong ketika ya. Ketika Disimak Bu Ibu, Mama Dede udah panas. udah kayak Hifsi, gue belum Hifsi. Lu tahu nggak siapa Hifsi? Enggak. Anggota GJLS. Oh ya ampun, kenapa dia kalau ngomong begitu? Kan Hifsi itu kan kayak perannya tuh suka jadi ustadz gitu. Oh, lucu banget. Dia yang jadi apa? Jadi mulut, jadi otak, jadi perut? Dia itu yang jadi otak. Oh, Papa Hipsi katanya. Iya, Papa Hifsi gitu. Ya, Papa Hifsi kan, kalau Regen tuh yang jadi mulut. Oh, Regen my love. Hifsi, terus satu lagi siapa ya? Regen, Hifsi, sama siapa ya? Kata Amelia. Hifsi. Hipsi itu dulunya ustad loh. Ustad loh. Pantesan. Rispo satu lagi. Nah, lanjut ya. Ketika apa ya tadi ya? Oh, gue tahu. Lo merasakan bahwa memang lo tidak bisa menggantungkan hidup lo sama manusia. Ya. Di situ lo memang sedang diingatkan untuk selalu bergantung kepadanya. Aduh. Ya. Emang hidayah tuh datang saat body clock udah bener ya. Benar. Kalau body clock udah benar, semua tuh nempel di kepala, ya. Benar. Kalau body clock nggak nempel, Iya benar. ya, laule hidup tuh. Benar. Ya. Ulang ya. Ketika Pakai ain ya. ya, kol-kolah. Pakai Bukan kol. ain. Oh, pakai kolnya. Ya. Ketika lo dikecewakan oleh manusia, disitulah Tuhan sedang mengingatkan bahwa lo hanya bisa bergantung kepadanya. Iya memang. Terus Kenapa? Lucu ya? Kalau ada masalah diketawain aja tuh lucu ya. Ih, gue masa lalu. Ya, makanya Sarah Tobing pasti tanya, Kasara kok bisa sih lucu banget? Jawabannya apa, tahu nggak? Banyak masalah, Beb. Bukan itu. Apa tuh? Kecilnya dibully, Kak. Serius lu dia ngomongnya gitu? Sumpah dia ngomongnya gitu. Astaga. Tapi bener nggak? Orang-orang yang lucu Iya. biasanya Bener. either banyak masalah, Iya. kecilnya susah, Iya. banyak dibully.
bener. Ketika tekanan akhirnya menjadi unique selling point. Ya, benar. Ketika bully-bulian menjadi sarang cuan. Karena kan Melanie itu juga loh, kecilnya dibully loh, Bo. Iya. Iya kan, lu. Nah, pantas gue nggak lucu-lucu banget ya, Bo. Bully gue tuh kurang drastis ya, Say. Orang mana yang kurang drastis hidupnya dicelupin ke dalam tong sampah? Gue tanya, bulian macam apa yang bisa ngalahin itu? Hah? Gue tanya. Gue nggak dicelupin, gue cuma disuruh ngumpet terus ditinggal pulang, Bo. Ya tapi kan Dave tuh pernah, Bo, teman-teman semua geng duet, dicemplungin ke tong sampah waktu dia kelas 3 SD apa? BPI Bandung Indah menjadi saksi mata tuh. BIP bukan BPI. BPI mall. Makanya sampai sekarang teman-teman, gue kalau ngelihat tong sampah, it feels like home. Makanya gue kalau orang bilang gini, lu mah sampah, itu tempat aku berlabuh. Orang lihat tong sampah triggering, kalau gue ngendus baunya tuh kayak rumah. Tapi iya sih ya. Iya. True. Iya kan? Majority of all the greatest comedian itu biasanya mereka punya keresahan yang terlahir dari tekanan-tekanan masa kecil. Tapi balik lagi gitu, bahwa kemarin tuh gue sadar banget gitu, emang manusia tuh gudang kekecewaan menurut gue. Lo baru saja dikecewakan kembali kepada harapan lo terhadap manusia ya? Iya. Sebenarnya bukan harapan, cuman gue kayak nggak nyangka aja bisa kayak begini gitu. Terus sampai lemes gue kemarin. Ya, itu sebetulnya ya salah satu dari nasihat orang tua gue yang paling melekat, karena mereka tuh setiap kali dulu zamannya gue baru-barunya casting gitu ya, Web ya, kan biasanya hopeful. Aduh mam, aku ketemu produser ini, dijanjiin ini. Aduh mam, aku ketemu eksekutif produser ini, ketemu casting director ini. Mereka setelah mendengarkan cerita gue, dia bilang gini, ingat ya, jangan berharap sama manusia. Berharap sama manusia pasti kecewa ya. Berdoa, berharapnya sama Tuhan gitu. Ataupun gitu, kalau misalnya lagi, aduh mam, aku lagi punya temen deket nih, aduh happy banget, kayaknya seluruh waktu perhatian gue curahkan. Mami, orang tua gue pasti ngingetin, iya sekarang lagi seneng, tapi jangan terlalu happy, jangan terlalu berharap sama sahabat, jangan terlalu berharap sama manusia, nanti pasti kecewa gitu. Betul sekali. Jadi gue belajar itu kemarin, bener-bener kayak wah, emang nggak bisa ya gitu. Tapi begitu, the minute you got disappointed by humans, apa yang lo rasakan? Apalagi emosi apa yang muncul ke permukaan? Ada rasa bingungnya, ada rasa marahnya, ada kesel gitu. Gimana sih? Oke. Berarti ketika lo masih kesel, lo sebenarnya tidak menduga hal itu terjadi. Iya. Gue lumayan kaget. Lo kok jadi gini gitu. Oke. Nah kalau gue tuh, antisipasi gue atau pengharapan gue kepada manusia tuh memang sudah lebih sedikit mungkin ya. Jadi ketika gue dikecewakan sama orang, gue tuh cuman gini, Web. Oh, as expected ya, memang nggak bisa ternyata sama manusia. Iya, benar. Sama ini satu lagi sih ya, gue selalu bilang gitu bahwa jangan pernah minta tolong sama manusia deh. Ya. Emang minta tolong sama Tuhan, karena yang juga bisa nyelesain masa lalu itu cuma tahun. Ketika cuman Tuhan. Otak mulut belum sinkron. Yes. Hits V.
Tapi it's a good apa ya? It is always a good experience, Iwet, ketika kita masih, kalau gue melihatnya tuh gini, kalau Tuhan masih ngingetin kita hal-hal kecil kayak gitu, kecil atau enggak, kalau gue takutnya gue bilang hal kecil, lu bilang kecil buat lo, gue kecewanya besar banget gitu. Gue melihatnya gini, kalau Tuhan masih ngingetin kita, Jack, lu jangan berharap sama manusia, berharapnya sama gue. Itu tandanya dia masih sayang. Anggap aja kayak orang tua gitu. Orang tua kan kalau kita salah diingetin terus ya. Jadi kalau Tuhan masih ngingetin kita, berarti dia masih sayang sama lo. Tapi kalau udah lu dicuekin, berarti kan sebenarnya dia udah gak peduli ya sama lo. Itu malah udah lebih takut gak sih, Say? Sama kemarin tuh, lusa apa kemarin gitu ya kan, gue sekarang gue udah berapa hari ini pulang lebih cepat selalu, jadi gue buka puasanya di rumah. Terus gue nonton Sihab lagi. Kayaknya memang lagi kering ya rohani. Lu lagi ibarat kuda yang haus gitu, dituntunnya tuh ke air yang teduh gitu ya. Bener. Gue nonton Sihab lagi gitu. Terus pertanyaan Mbak Nana tuh juga mengadi-ngadi kalau nanya ya. Dia kan panggil Quraisy Shihab kan ya bapaknya Abi lah ya. Abi gitu. Kenapa sih orang kok kalau imannya makin tinggi makin dicoba? Gitu kan ya. Dalam artian kan gini ya, kalau gitu nggak usah tinggi-tinggi iman gue ya. Nanti cobaannya makin banyak. Iya. Jawabannya Abi cuman gini, Nana, dibilang gitu ya, anak SD sama anak SMP ujiannya susahan mana? SMP dong. Nah, SMP sama SMA ujiannya susahan mana? SMA. SMA sama kuliah ujiannya sama tugasnya banyakan mana? SMA. SMA sama kuliah. Anak kuliah sama anak yang nggak sekolah tugasnya banyakan mana? Banyak anak nggak sekolah. Kalau anak nggak sekolah dia nggak punya tugas. Dia bilang, kok gue hidupnya ringan-ringan aja. Bukan lu nggak punya tugas, lu kagak sekolah. Tapi kan kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gitu, makin tinggi level lo, ya ujian lo makin tinggi. Udah pasti begitu. Makanya tadi kan ada yang bilang mau naik kelas, makanya dikasih ujiannya sedikit berbeda, challenge-nya sedikit berbeda. One thing I also agree on about what you have just said, Iwet ya. Dulu waktu gue izin sama Angie tahun 90, gue lupa tahun berapa. Gue izin sama Angie, kayaknya gue mau berhenti deh siaran Kiss. Angie kan nanya gitu, kenapa gue pertama kalinya izin sama Angie? Karena Angie adalah partner siaran gue, presenter, temen gue, partner gue. Kenapa? Kata dia gitu. Terus kalimat gue gak akan pernah lupa. Gue rasanya tuh seperti anak 10 tahun yang masih main dengan mainan anak umur 5 tahun. Gue merasa I need more. Itu kan sebetulnya tanda bahwa kita butuh naik kelas, ya kan? We need to step up the challenge in our life. Iya kan? Nah mungkin subconsciously lu juga membutuhkan tantangan lebih di dalam hidup karena lu udah butuh naik kelas, Wet, sehingga dihadirkanlah tantangan-tantangan. Gila, keren banget loh gue nih. Tadi Lila bilang gini, pas nih, satu Mama Nathan, satu lagi Mama Dede. Gini. Coba ini ngomong lo pakai Mama Nathan, gue pakai Mama Dede. Oke. Ketika semua hal di bumi ini sudah tidak bisa membawa kebahagiaan, kembalikan semuanya kepada Yang Kuasa. Nathan, have you heard Mommy's new friend? She talks like she is very passionate in life ya. I love it. Kamu jangan sontoloyo gitu, Nathan. Cek lah. Ya, coba dicek dulu. Meet my son, Nathan. He just got back from Melbourne. Nathan! Ingat! She's not angry. One minute, ma'am. 1 minute. She's not angry, Nathan. That's the way Indonesian people want passionate talk. Continue, ma'am. Nathan! Walaupun jauh di negeri orang, jangan lupakan tanah air sendiri.
Nathan, itu koyo. Indonesian people put it for back pain. You put it as masker. Not like that, nih. I'm sorry, ma'am ya. Aduh, my son is so ngada-ngada loh kalau pagi-pagi, Nathan. Lucu nih. Mama Dede sama Mama Nathan. Kalau bisa nggak ketawa sih, Bo? Lu gimana nunung deh? Banyak dibully, Kak, masa kecil. Aduh, capek. Aduh, tangan aku hilang, tangan aku. Kurang Mbak Nunung, apa tuh bercandaan gue? Gue nontonnya acara sahur, Bo. Si Mbak Nunung pakai daster, ya, pakai daster. Dasternya kan panjang gitu ya. Terus itu komedian Kakinya hilang. komedian muda kan lagi pada bercanda gitu ya. Dia cuma duduk aja gitu ya. Dia cuma gini, dia celingak-celinguk gini. Mami, nyari apa? Kaki aku hilang. Terus di kamera dikasih lihat di bawah dasternya kakinya nggak ada. Bo, selesai itu semua. Aduh ya Allah, Tuhan capek. Laughter cures all. I know. Coba mana sih Abu Marlo udah hadir belum sih? Aku tuh minta Abu Marlo komentar kalau dia udah siap. Kita tuh pengen ngobrol sama Abu Marlo. Got this geng duet. Abu Marlo itu salah satu geng duet yang selalu hadir ikut nontonin. Nah, kata Mbak Wati, Abu Marlo udah mana? Coba komentar dong gimana sih gue nyarinya. Kan gue nih yang harus invite. Abu Marlo, shh, diam. Diam everybody. Mama Nathan need to concentrate ya. Please. Ketika. Lihat lu gue gampar ya. Ya gue pencetnya add moderator ya. Kok moderator? Apa gimana sih, Bo? Gue mau invite. Add guest. Add Kang Abu, add kita aja. Kang Abu langsung plus gitu. Nah, Kang Abu kalau ngomong dia pakai headphone. Halo, pagi. Suara saya jelas nggak? Jelas banget. Suara kita kurang jelas jadinya, Kang Abu. Iya, coba ketika gitu dulu, coba sekali lagi ya. Ketika. Kang Abu makasih loh sudah mau menyempatkan waktu menyapa geng duet pagi hari ini. Wah, dengan senang hati dong Mbak Judi pagi-pagi. Nah, pagi ini ya live ya. Oke, aku bilang sip deh pokoknya. Bentar ya. Halo guys, geng, tolong fokus pada omongan, jangan pada mukanya. Begitu masuk langsung ngomongnya, wah ganteng, halo. Lu semua tuh ya, fisikal banget. Kurang deep. Kang Abu mau nanya dong sesuatu yang sifatnya deep. Waduh, gimana tuh? Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita tuh kepentok kenyataan, dikecewakan oleh manusia? Ya, itu menarik sih ya. Sekarang tuh banyak orang bilang bahwa life is always problem gitu kan. Iya. Tapi kalau kita renungin lebih dalam, kalau kita bicara dalam konteks, saya tuh punya satu program tuh namanya Inner Engineering, Kak Dev sama Kak Iwe. Aduh, bagus banget Inner Engineering. Iya, jadi Inner Engineering tuh bicara begini. Coba kita renungin lebih dalam sedikit ya. Sekarang orang yang nggak punya uang, problem. Karena kekurangan uang. Orang yang punya uang menderita. Karena dikejar-kejar pajak juga gitu. Betul. Ya. Orang yang tidak menikah menderita, disebut jomblo terus. Orang yang menikah menderita, pasangannya ribet mulu gitu. Punya anak menderita, nggak punya anak menderita. Sekolah menderita karena banyak PR. Nggak sekolah menderita karena kekurangan pengetahuan gitu. So, kalau kita bicara dan menyadari bahwa hidup ini, kalau pinjam bahasa filsafat ya, hidup ini adalah penderitaan karena hidup ini adalah sesuatu yang terus mengalir dan berubah. Itulah kenapa kunci dalam konteks melepaskan penderitaan adalah kita beradaptif untuk selalu membaru gitu. Nah, kata kuncinya, kalau kita tidak membaru, which is kalau membaru itu bahasa yang sering saya pakai adalah letting go.
Once kita tidak letting go, kita tidak move on gitu. So that's why kalau masalah itu kan, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh problem. Kalau dirujuk ke ujung akar katanya itu dari kata pro and balance gitu. Pro and balance itu artinya bergerak maju. Jadi kalau hidup nggak punya masalah, ya kita nggak pernah maju gitu. Sehingga pada akhirnya ya, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, kita akan berterima kasih, sangat berterima kasih sama orang-orang yang menyebelin nama kita, yang nyakitin kita, yang pokoknya tadi kalau Kak Dev bilang bahwa gimana sih kepentok sama orang yang gitu-gitu gitu. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kita akan sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak akan ada di kelas ini gitu. Saya rasa itu sih yang paling penting. Jadi apa yang dibilang Kang Abu adalah kalau kita punya problem berarti kita punya progres dalam hidup. Disuruh maju gitu. Karena tanpa problem kita nggak akan move on gitu. Alat untuk move onnya manusia itu namanya problem. Nah banyak orang benci sama problem, berarti dia emang nggak mau adaptif untuk maju gitu. Artinya kan gini ya. Manusia itu tidak pernah berubah karena ide loh. Bukan. Perubahan itu datang karena ketidaknyamanan. Sehingga setiap ketidaknyamanan yang hadir dalam hidup kita, itu tuh untuk progres kita, ayo dong, you have more gitu. Kamu tuh bisa lebih dari ini. Kamu tuh saatnya untuk naik kelas ke berikutnya. Kalau tadi ngomongin ujian tuh ya, sampai dimasukin ke tong sampah gitu misalnya, itu kan ini banget gitu ya. Sesuatu hal yang, ya balik lagi ya. Itu kan experience yang membuat, oke, tough gitu intinya. Gitu loh, Kak Dev. Gitu. Tamu kita nih mukanya adem, muka lu jangan kayak Ghibli begitu. Gitu sih Kak Dev kalau ngelihat dari sudut pandang gitu ya, karena ya itu tadi saat kita nggak tahu. Jadi kalau tadi hidup ini semuanya adalah menderita, berarti kan yang bermasalah bukan apa yang datang ke kehidupan kita, tapi bagaimana kita melakukan manajemen self ini gitu. At least kita semua tuh punya level manager, at least memanage dirimu dengan baik lah gitu kira-kira. Karena kan, ya gimana Kak Iwet? Bertanya, Kang Abu. Tapi kalau problemnya datangnya terus-terusan gimana Kang Abu? Ya. Dalam artian gini, dia kan naik kelas tahun sekali ya Kang Abu ya? Ya. Terima rapot tuh misalnya zaman dulu kita sekolah catur bulan, ya, atau semesteran gitu, 6 bulan sekali gitu. Lah ini kok kayak dempet ya masalahnya ya? Saya aja Kang Abu itu mah yang jawab. Lah Bapak daftarnya kelas akselerasi mungkin. Bapak daftarnya kelas apa nih? Bener juga. Gue UT kebetulan biar sama kayak Krisdayanti. UT. Universitas terbuka. Nah, kalau kayak gitu gimana Kang Abu? Ya balik kan, mungkin kalau kita bicara dalam satu kan gini ya. Kita tuh hidup tuh nggak bisa ngikutin apa yang selera kita mau untuk hadirkan dalam hidup tuh nggak bisa. Aduh. Karena iya dong. Karena selera yang akan datang itu adalah seleranya semesta gitu. Kita nggak bisa. Jadi gini, hidup itu tidak berjalan sesuai dengan apa maumu. Bukan keinginan kita yang akan terjadi dalam hidup ini gitu. Tapi gimana caranya kita selalu menyelaraskan dengan seleranya semesta, which is selera semesta ini sering disebut yang namanya realitas gitu. Itu intinya. Nah, banyak orang, ini tuh saya udah research sampai 15 tahun, Kak Dev sama Kak Iwet. Jadi 15 tahun ini saya nge-research 3 poin. Satu, religion, yang kedua spirituality, dan yang ketiga adalah consciousness gitu. Terus di dalam research ini saya sering tanya gini, di audiens gitu ya. Apakah kalian punya masalah? Itu rata-rata begitu suara saya selesai, kata-kata pertanyaannya selesai, nggak dipikir dulu, langsung banyak gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kan ngomong dulu baru mikir ya. Berarti emang pikirannya jarang dipakai gitu. Jadi saya sering nanya sama orang-orang, kalian sering pakai pikiran atau kalian banyak pikiran? Nah, yang banyak tuh banyak pikiran, bukan pakai pikiran gitu kira-kira. Itu intinya. Sehingga ketika orang malas mikir, dia pasti akan menilai. Jadi judgment, orang yang sering judgment udah pasti jarang dipakai pikirannya gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya si ujian lah atau apapun konteksnya, ya balik gitu. Semua tergantung bagaimana kita memanage diri kita, maka masalah itu cuma satu, teman-teman semua. The only problem itu cuma satu, masalah kita tuh nggak banyak, cuma satu aja. Keinginanku nggak kejadian, selesai. That's your problem. Titik, udah.
Atau bisa dibilang Bubar semua, udah selesai, udah ketemu, bubar lu semua. Udah ketemu. Diam dulu Mama Nathan, Mama Dede mau ngomong. Keinginan lo. Ibarat kata tuh selera kita nggak sama selera Semesta. semesta. Ya, mau bicara semesta, mau bicara Tuhan, mau bicara Allah, saya rasa that's only name lah ya. Kita bisa menamakan sang misterius itu, sang maha itu dengan nama senyamanmu gitu. Karena kan sebetulnya esensinya itu juga gitu. Ya. Nah kan kadang-kadang yang sorry itu saya apalagi di Indonesia. Indonesia tuh kadang-kadang suka rese sama penamaan aja jadi berantem gitu. Bener. Iya. Bener. Yang satu ngomong water, yang satu ngomong air, yang satu ngomong banyu, yang satu ngomong cai, bisa berantem loh. Padahal semuanya esensinya itu juga gitu. Ya. Nah jadi ya Kang Abu, is it true? Ini mungkin nyambung juga dengan apa yang Iwet rasa. Iwet rasa gini, kok gue masalahnya bertubi-tubi gitu ya. Is it true? Pertanyaanku adalah, is it true dengan mereka yang bilang kadang kalau kita belum tuntas dengan satu masalah, satu isu dalam kehidupan kita, isu itu akan terus hadir supaya kita bisa settle dengan isu tersebut, baru kita bisa move on to another thing in life. Oke, kita lihat engineeringnya ya. Kenapa problem comes to us gitu? Dan sadarilah bahwa setiap problem yang datang ke kita, yang mengundang adalah diri kita sendiri. Titik. Jadi saya mau jump to the conclusion ya. Jump to the conclusionnya begini. My life is my making. Titik. Hidup kita itu adalah apa yang aku bikin gitu. Artinya setiap yang datang ke kita, nggak ada satupun yang konteksnya bukan kita undang gitu. Contoh, saya kasih contoh gini. Kalau kita bicara dalam konteks semesta gitu ya, kita bicara dalam konteks yang namanya engineeringnya semesta. Siapa ya? Saya pinjam bahasanya siapa ya? Nikola Tesla pernah mengatakan bahwa if you want to know the secret of universe, ada 3 terms, energi, vibrasi, dan frekuensi, katakanlah begitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah setiap pertemuan kita, setiap apapun yang dihadirkan ke dalam hidup kita, itu semua based on our frekuensi gitu. Jadi kalau kita ada di frekuensi rendah, jangan heran orang-orang yang datang ke kita, itu pasti orang-orang di frekuensi rendah juga gitu. Karena kita akan dipersatukan sama orang-orang di frekuensi yang sama. Contoh nih ya, kalau kira-kira kita udah males ngegosipin orang, padahal dulu kita seneng banget ngegosipin orang, kita akan naik kelas dan ditemukan sama orang-orang yang udah di level itu terus gitu. Dan orang-orang yang di level lama-lama itu akan pelan-pelan tersisih oleh alam lagi, tersisih lagi, tersisih lagi, tersisih lagi gitu. Nah jadi kalau sekarang pertanyaannya, kenapa sih masalahnya itu aja, cuman beda kantor, cuman beda orang, cuman beda body, tapi same shit gitu misalnya. Tapi same problem gitu misalnya. Karena kenapa? You attract the frequency, bukan orangnya gitu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kenapa masalahnya itu terus, nomor 1 yang penting untuk dikontemplasikan adalah what's wrong with me gitu. Itu sih. Kang bertanya. Ya. Udah nggak lucu. Kang. Oke, sekarang gini Kang. Ada 2 pertanyaan aku. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalani hidup ketika selera kita lagi nggak sama selera semesta. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua adalah nyambung tadi tuh soal what's wrong with me. Ya. Itu kan artinya ada sesuatu yang harus kita benerin. Apakah itu frekuensi? Apakah itu kelakuan? Ya kelakuan mungkin berhubungan akhirnya dengan frekuensi gitu ya. Ya. Supaya kita bisa pindah nih, move the needle kalau katanya Lutfiansyah. Betul. Ya kan? Betul. Gimana Kang? Oke. Yang nomor 1, jangan pernah menolak perasaan apapun yang sedang hadir saat ini. Karena orang ketika menolak perasaannya, entah dia menutupinya atau menekannya. Menutupi dianggap nggak ada, menekannya nanti makin gede gitu. So that's why hal yang paling terpenting, yang penting untuk kita latih adalah bagaimana kita belajar untuk letting go, to accept all feeling saat ini di sini sekarang gitu. Itu nomor 1. Saya kasih contoh sederhana gini. Ada 3 tipikal manusia, Kak Dev sama Kak Iwet. Ini saya simpelin aja ya supaya gampang gitu. Yang pertama itu disebut orang jahat. Orang jahat adalah dia no keluar tapi yes terus ke dalam dirinya. Yang di luar nggak penting, mau rugi, yang nggak penting, mau menderita, yang penting gua untung, gua oke. Itu orang jahat. Naik ke tengah itu namanya orang baik.
Nah, ini namanya altruis. Jadi di level paling bawah namanya egois, naik ke atas namanya altruis. Ini tertampak baik, tapi yang menarik adalah orang baik itu keluar oke terus, tapi ke dalam no terus nih. Maka orang baik itu rata-rata jadi people pleaser. Dia nggak bisa bilang no, dia nggak bisa bilang enggak. Pokoknya gimana caranya aku memegang kebaikan supaya tertampak baik. Itulah kenapa orang baik selalu lebih menderita daripada orang jahat gitu. Akhirnya apa? Dia cuma mengiyakan. Contoh nih, mulutnya senyum, hatinya bete. Ketemu bosnya, pagi pak, hatinya mati aja lu, misalkan gitu. Itu kan bertentangan banget gitu. Makanya saya sering banget di beberapa podcast terakhir ini selalu bilang bahwa berhentilah jadi orang baik, tapi jadilah orang yang sadar. Apa itu sadar? Yes keluar dan yes juga ke dalam. Kita punya self-protecting di mana nomor satu yang terpenting dalam hidup ini adalah self-love. Nih ya, saya mau bikin sedikit survei, boleh ya? Coba. Teman-teman boleh nggak tangannya siap-siap di typing? Saya mau bikin satu pertanyaan sekaligus ini kita akan melihat dalam konteks survei gitu. Siap ya? Saya ngasih waktu buat teman-teman di sini hanya dalam konteks 2 detik nih. 2 detik langsung jawab gitu. Artinya kalau 2 detik langsung jawab, kenapa? Kenapa 2 detik? Kalau jawaban yang spontan itu pasti jujur banget. Makanya kalau orang ditanya, kejujuran tuh nggak perlu alasan. Gitu ya, makanya perlu 2 detik aja. Siap ya teman-teman ya, langsung jawab ya. Sip ya. Saya kasih 1 pertanyaan, langsung jawab aja langsung. Siap nih, tangannya siap di typing. Begitu saya beres pertanyaannya langsung jawab. Siapa orang yang paling berharga di dalam dirimu? Yuk jawab. Go 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 go. Ayo. Tah, lihat yang jawab ibu udah 14. Yang jawab mama 14. Yang jawab orang tua banyak 108. Dah ya, saya straight to the point supaya cepat. 85% ketika saya tanya siapa orang yang paling berharga dalam dirimu, langsung yang dijawab adalah orang lain. Entah itu ibunya, orang tuanya, anaknya. Tapi yang menjawab yang paling berharga adalah diriku sendiri. So that's why banyak banget orang yang sekarang itu kekurangan bensin self-love. Bagaimana mau dihargai sama yang di luar kalau kitanya nggak menomorsatukan diri sendiri sebagai self-love gitu. Itu nomor 1, Kak Iwet. Oke, nomor 2. Nomor 2, tadi kaitannya adalah tentang repetisi gitu ya, kira-kira ya. Memperbaiki dirinya gimana caranya? Kan gini, sesuatu yang direpetisi berarti kan itu pesan yang udah diulang-ulang, betul nggak? Betul. Pertanyaannya kalau jatuh 1 kali di lubang itu pembelajaran untuk lebih baik. Tapi kalau jatuhnya ada 2, 3, 4, itu namanya nggak belajar. Makanya tolong bedakan tipis banget antara sabar, tawakal, ikhlas, dan tolol. Ini beda tipis nih 4-4-nya gitu. Aku sabar, enggak kamu tolol aja sih gitu. Udah digituin dia mulu gitu misalnya. Nah artinya apapun nih message yang datang dari luar, konteksnya adalah disadari bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang harus dirubah deh. Ini ada sesuatu yang harus disadari deh gitu. Nah itulah kenapa. Misalnya nih ya, ini saya selalu mengulang-ulang bahwa problem tuh ada di sini. Benci, marah, dengki. Orang yang marah, yang dengki, yang bete apapun, satu ke tengahnya namanya adalah dia kekurangan pengertian. Jadi kalau mengalami hal yang nomor 2 tadi, poinnya adalah pengertiannya dinaikin. Nah pengertian kenapa kurang? Mundur lagi, berarti dia kurang pengetahuan. Jadi once hidup kita merasa down, merasa nggak oke, sadarilah bahwa ada pengetahuan yang perlu kita tambah. Makanya saya selalu berulang-ulang bahwa jangan pernah lelah mencari pengetahuan setiap saat, karena pengetahuan membawa kepada pengertian, pengertian membawa kepada value of life gitu. Nah cuman kadang-kadang kan masyarakat Indonesia itu sok religius kadang-kadang ya. Jadi kalau ada apa-apa, kayaknya kamu kurang iman deh. Enggak, bukan kurang iman, kurang pengetahuan aja sih sebenarnya gitu. Itu sih poin pentingnya. Jadi saya rasa si knowledge ini tuh sesuatu hal yang akan bridge kepada understanding, understanding itu bridge kepada value of life gitu. Gitu sih Kak Iwet simpelnya. Oke. Kalau aku pengen nanya ini ke Kang Abu, mewakili mungkin pendapat, mewakili perasaan kita nih rakyat sekarang ini. Belakangan ini kan kita nih sebagai rakyat banyak kecewanya ya, Kang Abu ya. Ya. Kecewa terhadap begitu banyak lah yang terjadi di negara kita ini, dan kayaknya tuh semua tuh jadi lagi kalau bahasanya manajer gue, semua tuh lagi muncul ke permukaan, dibuka-bukain, koruptor, kasus penyelewengan, kebohongan, ini itu.
kita yang tadinya biasa aja tuh jadi kecewanya berlipat kan, karena setiap hari tuh ada melimpah gitu loh tantangannya. Gimana sih caranya bagi kita untuk belajar let go? Karena kan biar bagaimanapun kehidupan harus tetap berjalan ya Kang Abu ya. Ya. Gimana caranya bagi kita nih untuk tetap bisa positif ke depan walaupun kita sebetulnya makin hari makin hilang harapan? Simple sih. Jangan mengambil beban yang bukan bebanmu. That's not your problem gitu. Iya kan? Makanya kan ada 3 poin nih Kak Dave. Ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, dan lingkar perhatian. Betul nggak? Sesuatu yang nggak bisa kita pengaruhi langsung, ngapain dipikirin-pikirin banget sih gitu? Tap. Coba diulang Kang Abu, diulang. Ulang ya. Lingkar pengaruh. Yang paling dalam tuh lingkar pengaruh. Apa yang aku bisa pengaruhi langsung? Yang kedua, lingkar perhatian. Aku cuman bisa perhatian, tapi aku nggak bisa memengaruhi. Yang paling luar, lingkar peduli. Aku bisa perhatian, pun aku nggak bisa langsung memengaruhi. Sekarang pertanyaannya begitu, aduh negara apa sih? Bukan tugas kamu lah. Udah sekarang gimana caranya pagi ini do the best, what your business gitu. Jangan membebani dirimu sesuatu yang tidak perlu dibebani gitu. Karena orangnya udah punya macam-macam tanggung jawab gitu kira-kira. Nah, yang bahaya, saya tuh selalu bilang gini, kalau pengen hidup lebih bahagia, dan kita tahu bahwa 8 miliar manusia di muka bumi ini punya perbedaan yang nggak pernah sama, punya castingnya sama-sama, nggak usah terlalu usil sama casting orang, titik, udah itu aja. Makanya lu fokus sama lingkaran biru biar nggak nambah jumlah 8 miliar manusia di bumi. Gua apa tuh? Sebenarnya lingkar peduli gue batasannya sama lingkar perhatian sama lingkar pengaruh gue tuh blurry, Wet. Makanya Betul. Nah, itulah kenapa pentingnya inner engineering gitu. Kita tuh kebanyakan ya terlalu mikirin sesuatu yang bukan pengaruh langsung kita gitu. Itu sih poinnya. Kang Abu. Ya. Menarik banget deh soal inner engineering ini, karena ini sebenarnya selaras juga kan sama message-nya Geng Duet. Mengurus diri gitu ya. Mengurus diri itu bukan cuman kita fitness, kita makan sehat, kita sesuatu yang fisikal, tapi melihat ke dalam. Dan inner engineering ini menurut aku selaras nih sama si mengurus diri. Pertanyaannya gini, kuncinya apa sih sebenarnya untuk ilmu inner engineering ini, Kang? Kuncinya ya? Kuncinya adalah aku sadar yang aku lakukan emang benar-benar yang aku inginkan. Itu yang paling penting. Aku sadar apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan benar-benar pilihanku. Gitu. Itu paling gampang begitu. Dari situ dulu ya. Aku dari sadar situ dulu. Apa yang aku lakukan benar-benar keinginanku. Betul. Karena gini, Kak Iwet, based on research ya, 98% yang kita lakukan itu bukan beneran keinginan kita. Bukan. Oke. Bertanya Kang Abu, ya. Bagaimana kejadiannya kalau ternyata yang kita inginkan itu kan kita punya banyak keinginan gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai nih dengan kenyataan. What should we do? Tadi, kalau tidak sesuai berarti naikin pengertian, naikin pengetahuan, ekspektasinya selaraskan. Itulah yang disebut synchronize gitu. Contoh nih ya, kita paling nggak bisa dalam hidup melawan hukum alam tuh nggak bisa, sehebat apapun lah. Betul. So the reality, kita akan selalu bersimpuh dan bersujud kepada realitas hidup, titik, kenyataan. Nah, yang menarik, semesta ini punya hukum. Contoh, hukumnya namanya hukum perputaran. Jadi kalau mau melakukan inner engineering, hukum perputaran itu namanya terima kasih. Kalau kamu habis nerima sesuatu, jangan lupa kamu ngasih. Kalau kamu habis terima sesuatu, jangan lupa kamu kasih. Karena kalau kamu terima dan nggak ngasih, hukum perputarannya nggak jalan. Mampet. Hidupnya pasti stuck. Maka salah satu stucknya hidup karena hukum balancing antara terima dan kasihnya nggak balance gitu loh Kak Iwan. Itu poinnya. Makanya kalau akuarium jarang dikuras, butek tuh. Kalau kita jarang ngasih, butek pasti jiwanya. Quote and quote ya. Jadi kalau tadi Kak Iwet bilang tentang makan, nge-gym, that's good. Tapi itu adalah muscle dari body. Tapi pertanyaannya, your soul muscle dilatih nggak gitu? Makanya kan kalau kita bicara dalam konteks tubuh ini adalah skin, jiwa itu adalah soul. Ya mungkin jangan terlalu banyak skincare, tapi soul care-nya nggak ada gitu kira-kira. Gitu ya. Aduh,
Aku tak percaya. Kita ketawa dulu ah. Aduh, Salah tepuk tangan ini. Mampus lo, mampus lo. Dan ini juga apa prinsip terima kasih ketika kita menerima kita juga harus memberi. Apakah ini juga sama dengan konteks bisa dibawa ke dalam konteks memaafkan ketika kita sudah menerima misalnya kita pernah berbuat salah kepada orang, dia memaafkan kita juga jangan lupa untuk juga memaafkan orang lain yang juga mungkin berbuat salah kepada kita. Oh iya, gini Kak Dave, tadi kan bilang Kak ada Bambang, kata. panggil aja dia Bambang, nggak apa-apa. Oh. Kayak lupa, Kang Abu kayak lupa. Bukan, aku tuh lagi merangkai gitu. Kadang-kadang pertanyaan tuh di sini udah ready, jadi ya itu tadi tuh keluarnya tuh aku harus beneran gitu, pas gitu ya. Jadi gini, tadi ada kata-kata harus ya. Balik lagi, kalau tadi kalau hidup pengen sedikit lebih bahagia dari hari sebelumnya, itu jangan nyuri casting orang. Yang kedua, kalau hidup pengen lebih bahagia sedikit dari hari sebelumnya, jangan banyak harus dan gak ada yang harus dalam hidup, titik. Begitu kita mengharuskan sesuatu, it kills you, pasti. Kenapa? Di hidup tuh gak ada yang harus. No such thing ideal in life tuh gak ada sama sekali. Makanya seseorang banyak mengharuskan, itu pasti akan menyempitkan jiwanya, udah pasti aja. Makanya dia mencari ideal terus dalam hidup. Dan yang menarik adalah tidak ada yang ideal dalam hidup. Begitu orang nyari ideal, dia nyari yang nggak ada, pasti pusing. Gitu. Itulah kenapa kalau dalam rentang hukum semesta yang berikutnya adalah dinamis, hidup itu pakai koma terus gitu. Jangan disimpulkan, koma aja udah. Nggak bisa kita ngomong film ini bagus atau enggak kalau cuma nonton satu scene gitu. Kan life is all about everything happen kan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa aku sukses, aku gagal. Tar dulu, ini masih koma kok gitu. Ini masih koma kok gitu. Ini masih koma kok gitu. Sehingga kalau kita banyak mengkomakan semuanya, kita akan melihat bahwa semua perjalanan hidup ini adalah film gitu. Every page kalau di dalam buku tuh punya story-nya, punya ada saat-saat down-nya, saat-saat up-nya dan seterusnya gitu. Itu nomor satu dulu gitu. Nah, ini kan lagi Ramadan ya, boleh nggak aku kaitin sedikit dengan Ramadan? Of course. Boleh ya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada statement bahwa, hai orang beriman, kamu puasa, jadilah orang takwa. Ingat ya, perintah iman ini nggak ada urusan sama identity. It's not your religion, bukan suku, bangsa. Karena kenapa? Keimanan itu ada dalam value. Maka orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami gitu. Sehingga kalau bicara dalam konteks KTP, itu adalah konteks yang namanya identity gitu. So, saya bagi dua dulu, ada identity, ada value. Jadi identitasnya keren banget, kemasannya oke banget, tapi belum tentu punya nilai yang bagus gitu, belum tentu. Makanya si value itu terdapat dalam konteks, hai orang beriman, kamu puasa, supaya kamu jadi orang takwa. Jadi kalau kita mau bicara dalam konteks perspektif Ramadan, ujung dari semua tujuan kita mau ibadah, mau apa, mau ke gereja, mau ke musola, mau ke vihara, terserah deh, itu jalan. Karena dalam perspektif tasawuf yang saya pelajari, jumlah jalan kembali kepada Tuhan sejumlah ruh yang aku tiupkan. Jadi kalau ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar jalan. Jadi kamu nggak usah usil sama jalan orang lain gitu. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah, tetapi value kalau kita bicara dalam konteks yang namanya manusia, ya sorry to say, manusia itu tidak dilihat dari agamanya, tidak dilihat dari rajin ke masjidnya, tidak dilihat dari gelar hajinya, bukan itu poinnya. Karena itu semuanya identity gitu. Tapi value dari ketakwaan itu nomor 3 adalah yang paling penting adalah takwa, dan takwa itu ada 3 gitu. Nah, saya komain dikit lagi nih. Al-Quran nih ya, kalau diperes tuh 6.236 ayat, kalau diperes itu cuman keluar kata takwa aja udah. Dan takwa kalau diperes itu cuman keluar 3 poin ini aja udah. Nah, si 3 poin ini kalau dikerjain udah beres aja hidup, gitu kira-kira. Apa Poin. aja? Nah, poin yang nomor 1. Siapa sih orang yang bertakwa? Dalam kitab suci Quran, di Bible, Vedanta, dalam banyak. Saya kebetulan hampir mempelajari sekitar 10 agama yang berbeda gitu ya. Jadi saya belajar Islam lumayan lama, saya belajar Katolik pernah ke Vatikan, saya belajar Vedanta, Hindu, Buddha, dan seterusnya lah. Saya mengambil benang merah dari semua ajaran-ajaran ini. Jadi peresannya cuma ada 3 aja. Nomor 1,
Orang yang bertakwa atau orang yang value-nya tinggi adalah orang yang pandai untuk melepaskan kemelekatan, detachment. Kamu tidak melekat kepada apapun. Gitu. Itulah kenapa once we attach, jadi kaku. So that's why letting go. Maka dimudahkan kalau kita bicara dalam konteks yang namanya nomor 1, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai untuk melepaskan kemelekatan. Bahasa di Qurannya namanya berinfak baik lapang maupun sempit. Bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Jadi kalau kunci engineering nomor 1 adalah simple, berhenti jadi orang pelit. Itu nomor 1. Nah, dari situ dulu aja mulainya. Kamu pelit, kamu nggak akan ngalir. Kamu pelit, kamu nggak akan tumbuh. Kenapa? Orang yang pelit pasti dia pegang, pasti dia attach gitu. Itu nomor 1. Oke ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengontrol egonya. Itu nomor 2. Controlling your ego. Karena ini garis bawah tanda seru ya. Saya rasa ini the most important message sih. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya. Titik. Jadi kalau Kak Iwet ketemu sama orang, Kak Iwet problem sama egonya, orang ini problem sama egonya, ketemu gitu. Jadi berantem. Padahal dua-duanya problemnya adalah di ego. Jadi nggak pernah ada orang lain jadi masalah kita tuh nggak ada. Itu nomor 2. So that's why, kenapa nomor 2 ini ngomongin ego, jangan lupa bahwa ego itu selalu di dalam diri kita. Berarti ego nggak pernah ada di luar diri kita. Berarti problem nggak pernah ada di luar, tapi ada di dalam. So itulah kenapa kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within you. Makanya kata Taylor Swift, the problem is me. Itu bener banget tuh, gitu. Konteksnya ada di sini semua. Nah, ini berkaitan sama pertanyaannya Kak Dev tadi, nomor 3. Puncak dari ketakwaan, puncak dari semua puncak, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sorry to say, mau rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin apa, tapi nggak punya skill memaafkan, value-nya nggak naik gitu. Karena mungkin kalau orang sholat tapi susah memaafkan, dia baru olahraga tapi tidak mengolah jiwanya gitu. Dia rajin ibadah dan seterusnya, mungkin dia hanya menggerakkan skin-nya, tapi soul-nya nggak naik kepada level yang nomor 3 tadi adalah forgiveness. Maka poinnya adalah memaafkan bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku layak bahagia. Saya rasa gitu. Memaafkan karena aku layak bahagia. So good, so good, so good. Jangan lupa napas, Wet. Tosis nggak sih so good? Salah. Kok nggak? Wet, kita beli begituan juga dong, Wet. Nggak ribet. Nanti kalau beli begituan lo lupa-lupa ngoperetnya. Buang-buang uang. Nggak boleh melekat. Iya Kang gitu Abu, sih. Kang Yes. Abu, thank you untuk ilmu yang sudah dibagi. Ini pertanyaan ringan dan lucu. Aku selalu penasaran ya. Setiap kali aku buka TikTok, aku lihat Kang Abu rajin banget membagikan ilmunya melalui platform ini. Ya. Boleh tahu what drive you untuk kayak nggak kenal lelah loh, Kang Abu tuh, Wet. Lu buka TikTok jam berapapun, Wet, mukanya dia ada loh di layar. Berbagi tadi dia nggak mau pelit. Lu Ya. bukan Bu Abu. Bu Abu jatuhnya warna ya. Ya, satu sih Kak Dev, bahwa sesaat kita melakukan apa yang sangat kita cintai, bahwa tenaganya bukan datang dari fisikal aja, tapi semesta memberikan dukungan yang sangat besar untuk apa yang kita lakukan. So, sesaat kita melakukan apa yang kita cintai, ruang dan waktu tuh hilang gitu. Semuanya akan dinikmati, semuanya akan menyatu. Dan buat saya ketika saya mengajar gitu ya, mengajar tuh dalam artian sharing apa dan lain-lain, itu buat saya tuh adalah momen me time gitu. Momen yang beneran saya sangat cintai, saya sangat nikmati, karena ya itulah dalam konteks kalau saya bicara dalam hidup ini, salah satu dharma saya tuh, saya pengen mendarmakan, saya pengen mensedekahkan, saya pengen mengabdikan diri saya untuk bermanfaat dalam konteks yang saya bisa tahu dan saat ini saya bisa lakukan adalah berbagi pengetahuan. So, itu jalan dharma saya, itu jalan abdi saya dalam hidup ini ya.
Dan itu saya lakukan dengan penuh cinta, udah pasti. Dan itulah kenapa selalu ada power di belakangnya, karena apa yang saya sampaikan, kalau Rumi berbicara bahwa apa yang kamu sampaikan dari hati maka akan menyentuh hati gitu. Gitu, Kak Dev. Okay. Aduh, thank you untuk waktunya. Jam 8 biasanya Kang Abu akan lanjut siaran, bener kan? Ya, sejujurnya ya, saya tuh sangat terinspirasi sama program ini, maka saya bikin namanya Rest Area 89 tiap pagi. Ini udah 1 tahun nih kita. Tiap pagi jam 8 sampai jam 9, dan salah satu inspirasi awalnya ya program ini sih. Jadi boleh tepuk tangan dulu dong sama program ini, tuh keren banget. So inspiring gitu. Aduh Kang Abu, thank you so much. It means a lot for us. It means a lot. Good Terima luck kasih. siarannya. Geng Duet nonton siarannya Kang Abu jam 8 sampai jam 9. Also Senin sampai Jumat ya. Kalau ini jam 7 sampai jam 8 kan? Iya. Iya, oke. Anyway, Kak Iwet, aku kemarin pernah syuting di MRA sih sama Aji Santoso. Jadi aku diundang sama podcastnya Aji, tapi waktu itu kayaknya Kak Iwet nggak ada deh, jadi kita nggak ketemu. Iya. Nanti kita syutingnya sama kita aja. Oh siap, dengan senang hati. Kang Abu makasih banyak ya. Terima kasih dan terima kasih. Minal Aidin, selamat lebaran Kang Abu. Selamat lebaran, semoga toleransi kita lebih baik, semoga kita lebih terbuka, dan semoga kita menjadi manusia. Dan hashtag saya adalah bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Semoga kita selalu berbagi welas asih. Terima kasih. Oh, Bye thank Kang you. Abu. Bye. Maaf lahir batin semua. Terima kasih semuanya, terima kasih. Everybody.